mengatakan bahwasanya Israel insya Allah akan musnah pada tahun 2002. Seorang ulama yang dia lumpuh total tapi menjadi inisiator pergerakan intifadah melawan Israel, meninggalnya itu pasca salat subuh lagi pulang di rudal pakai Apache. Syekh Ahmad Yasin namanya Pak, mengatakan bahwasanya Israel insya Allah akan musnah pada tahun 2000. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ba'd. Alhamdulillah, para jemaah yang Allah muliakan, dalam pagi hari ini di tengah suasana yang penuh dengan ketenangan, kesyahduan dan kekhusyuan, Allah masih beri bagi kita kenikmatan, nikmat Islam, iman, kesempatan, kemauan. Nikmat yang hari ini merupakan barangkali hal-hal yang makin perlu kita syukuri. Betapa kemudian kita bisa menunaikan ibadah sholat subuh dengan sangat tenang gitu ya. Karena di Palestina, di Gaza dan banyak tempat yang lainnya, rasa ketenangan itu merupakan barang yang tanda kutip langka. Meskipun ketenangan di hati Pak, tapi secara fisik dan kasat mata bertebaran pesawat dan lain-lain. Yang kedua, kita juga kirimkan salam dan salam kepada Nabi kita, uswah kita, baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekeluarga, sahabat juga insya Allah kita selaku umatnya yang istiqomah dengan risalah beliau hingga akhir zaman. Hari ini tema kita tentang Palestina Pak. Kita tahu dalam banyak pemberitaan dan kita lihat dan baca sampai dengan hari ini itu korban di Gaza itu sudah mencapai hampir 4.000 orang ya Pak. Yang 66%-nya itu atau 2 dari 3 korban itu adalah anak-anak atau perempuan. Jadi bukan orang dewasa tapi anak atau perempuan. Terakhir 4 hari yang lalu Israel itu merudal sebuah rumah sakit. Padahal itu rumah sakit dikelola sama orang Kristen Pak. Namanya Rumah Sakit Baptis di Gaza. Itu di rudal mereka, 600 orang meninggal dan 1.000 orang luka-luka. Meskipun di situ Israel mengatakan bukan rudal mereka, tapi rudal punya Hamas. Kalau versi Amerika punya Hamas, kalau versi Israel punya Jihad Islami. Sama orang yang berjuang juga. Tapi pakar mengatakan rudalnya itu jenisnya MK84. MK84 itu buatan Amerika dan nggak mungkin Hamas punya dan nggak mungkin Jihad Islami punya gitu. Nah ini awalnya seperti itu. Nah dikasih judul Palestina dari nestapa menuju kebangkitan. Di antara yang kita bahas pada pagi hari ini adalah 5 poin ini. Pertama kita akan coba lihat sejarahnya. Jadi bicara Palestina kita juga mesti lihat sejarahnya dulu Pak. Banyak orang sekarang mispersepsi karena nggak ngerti sejarah awalnya, mengatakan Hamas itu teroris, Hamas itu buatan Israel, Hamas itu yang pengen perang kan gitu. Atau jangan-jangan Palestina ini cuma mainannya Amerika doang supaya bisa perang dunia ketiga misalnya. Kan banyak tuh, ini mah Amerika doang nih pengennya nih, macam-macam. Kita juga lihat bagaimana Al-Quran mengabarkan, lalu kita kaitkan dengan hadis-hadis Nabi dan ayat-ayat yang mengindikasikan hal ini. Kita juga masuk ke ranah politik, tentang peta politik sekarang hari ini dan juga gimana awal kebangkitan. Bapak Ibu Allah muliakan, bicara Palestina hari ini tidak bisa lepas dari 2 variabel Bapak Ibu. Satu adalah tentang Turki Utsmani, yang kedua Perang Dunia Pertama. Ini sangat erat dan sangat lekat. Nah, ini sejarahnya nih. Bahwa waktu kita tahu bahwa di akhir abad ke-20 Eropa itu sedang dilanda oleh sindrom Semit, rasis. Waktu itu orang Eropa sedang lagi masa rasisnya nih. Dan ketika itu orang Yahudi merupakan komunitas yang sangat didiskriminasi. Nanti kan puncaknya kan ketika Holocaust. Tapi di awal-awal udah ada bau-baunya nih. Hingga muncul seorang tokoh, kalau dalam perspektif orang Yahudi taat, tokoh ini adalah tokoh sekuler orang Yahudi. Dia nggak pernah belajar agama Yahudi,
tapi dia orang Yahudi. Cuman dia ini orang yang nggak rela orang Yahudi diintimidasi. Jadi ada orang Yahudi ini dia nggak taat, nggak baca kitab Talmud, tapi dia nggak pengen orang Yahudi itu didiskriminasi. Maka dia bikin buku. Awalnya cuman pamflet doang, banyak dia bikin buku. Namanya The Judenstaat atau negara Yahudi, Daulatul Yahud. Herzl, namanya Theodor Herzl. Nah ini tadi punya catatan nih Pak. Herzl itu bukan orang Swiss. Tapi kemudian dia tahun 1896 nih Pak, dia bikin buku The Judenstaat. Inti bukunya apa? Orang Yahudi dimanapun tinggal akan diintimidasi, kecuali dia bikin negara sendiri isi orang Yahudi. Jadi dia ini orang ultranasionalis Yahudi. Tapi bukan orang yang agamawan, dia nggak punya background agama. Nanti saya akan jelaskan, jangan kaget Pak. Kalau orang Zionis ini dikafirkan oleh orang Yahudi sendiri. Nah ini Herzl nih. Lalu ketika dia bikin buku itu, dia tawarkan kepada orang Yahudi yang besar di Eropa, ditolak. Menurut akidah orang Yahudi, hanya Al-Masih yang boleh menyatukan orang Yahudi, bukan Anda. Jadi kalau Anda pengen orang Yahudi nyatu, berarti Anda melawan takdir Tuhan. Maka dia kemudian membawa ini, menjajakan ini kepada komunitas Yahudi yang kecil di kota Basel, di Swiss. Muncullah kemudian muktamar Kongres Zionis pertama tuh. Tahun berapa Pak? Tahun 1897. 1 tahun setelah dia bikin buku. Apa inti bukunya tadi? Satu, supremasi orang Yahudi berbentuk negara. Jadi gerakan ultranasionalis. Nah, gayung bersambut Pak. Waktu itu Utsmani disebut sebagai the lion sick atau the sick lion. Singa yang sedang sakit. Utsmani sangat luas wilayahnya. Nanti kita akan lihat petaannya, sangat luas wilayahnya. Dan Utsmani secara nggak langsung terlibat dalam Perang Dunia Pertama karena perangnya di situ. Dan Jerman sekutunya narik dia. PD1 tahun 14 sampai tahun 18 Pak. Kita tahu di situ dinamika luar biasa. Menjelang akhir perang, 2 tahun sebelum perang berakhir, namanya Triple Entente. Triple Entente itu 3 negara sekutu yang paling kuat berkumpul. 1 Prancis, 2 Inggris, 3 Rusia. Berkumpul untuk membagi wilayah. Biasa kalau habis perang dapat apa nih gue nih? Prancis, Inggris dapat apa segala macam. Itu dikenal dengan perjanjian Sykes-Picot. Sykes ini menteri luar negerinya Inggris. Picot ini menteri luar negerinya Prancis. Di situ Rusia hadir. Tapi dia nggak bikin kepentingan, cuman sebagai saksi karena masih ingat Pak, ini menjelang terjadinya revolusi Bolshevik. Rusia itu di tengah-tengah perang dunia pertama dia kena revolusi di situ. Maka ketika itu perannya nggak begitu signifikan dalam perang itu. Nah sebelum lanjut ke sana nih saya kasih petanya nih Pak. Ini petanya Pak. Ini peta Timur Tengah, wilayah Utsmani. Yang warna ini Pak, nih warna ini nih, yang warna pink dari mulai Mesir, ya, Suriah, Irak sampai ke hampir ke Iran ke bawah sini. Ini semua jadi kuenya buat Inggris. Inggris dapat kue di sini. Kenapa Inggris milih kue ini Pak? Karena dia punya India. Nanti kan di sini kan ke India nih, ke sini nanti sini bisa India sebelah sini nanti nih. Dia kesini karena ini wilayah koloninya dia. Dia sangat penting kesini karena di situ ada India. Lalu Prancis dapat yang mana Pak? Yang di atas ini nih. Sekaligus nanti dengan di sini ada Maroko, Aljazair, Tunisia. Jadi itu wilayah Prancis. Yang uniknya Pak warna merah nih Pak. Apa warna merah? Palestina. Jadi waktu bagi-bagi kue ini Palestina itu mereka saling rebutan. Kalau ini mereka sepakat, ini sepakat, tapi Palestina rebutan. Orang Inggris pengen Palestina, orang Prancis pengen Palestina. Pertanyaannya, kenapa masing-masing pengen Palestina? Ada 2 alasan. Pertama masalah agama, kedua masalah politik. Al-Quds itu adalah kota suci bagi 3 agama Pak. Baik itu Muslim, Yahudi atau Nasrani. Mereka pun menganggap ini kota suci. Makanya mereka pengen berkuasa. Tapi yang kuat yang kedua, Inggris butuh Palestina karena wilayah ini sangat strategis bagi wilayah dagangnya dia. Kan dia butuh motong jalur supaya nggak muter ke benua Afrika, bisa masuk lewat sini nih Pak, terusan Suez. Nah ada peta lagi nih Pak. Nah ini
Ini adalah peta perdagangan pelabuhan Gaza waktu itu dan pelabuhan Yafa di Palestina sebelum masuknya Inggris. Dalam artian Israel masuk. Banyak banget jalur ini Pak. Ini pelabuhannya sangat hidup. Bersama dengan Mesir. Di sini ada Suez Suez, di sini tapi hidup juga pelabuhannya. Jadi Inggris melihat potensi Palestina sebagai transit, tempat transit komoditas barang-barang mereka. Kayak kita Singapura sangat strategis karena Selat Malaka itu jadi jantungnya dunia. Siapa yang bisa punya situ pelabuhan berarti menguasai dunia, perdagangan dunia. Nah Inggris pengen di sini. Pun dengan Perancis karena dia punya kepentingan untuk di Afrika Barat. Ini sebagai tempat transit mereka. Jadi ini sangat strategis sekali tempatnya, baik secara agama, yang kedua secara politik. Nah ini peta yang dibagi oleh Sykes-Picot. Lalu yang ketiga ada deklarasi Balfour. Gayung bersambut Pak. Kita akan lihat per tanggal-tanggal dan tahunnya nih. Ini Mei 16. Inggris tentu berambisi menguasai Palestina, tapi nggak mungkin dia ngotot di depan Perancis karena saling pengen. Bahkan sebuah dokumen ditemukan bahwa Napoleon Bonaparte itu pernah masuk ke Palestina dan menjanjikan orang Yahudi tinggal di Palestina sejak zaman Napoleon, Perancis. Maka ada sebuah perselingkuhan politik. Kebetulan salah satu naga yang ada di Inggris ketika itu adalah Baron Rothschild. Rothschild itu salah satu investor besar di Inggris dan dia orang Yahudi. Maka ada sebuah surat rahasia dari waktu itu ganti Menlu-nya nih, udah Balfour. Tahun 16 masih si Sykes, 17 ada Balfour Menlu-nya Inggris. Dia bikin surat ke Rothschild, saya akan menjamin negara Yahudi berdiri, orang Yahudi masuk Palestina, tapi mohon Anda dukung kami. Ini kan Inggris habis perang Pak. Pasti butuh duit, kehabisan modal. Rothschild ini orang kaya, dia bisnismen. Jadi perselingkuhan politik antara pengusaha dengan penguasa. Nanti ini pola-polanya sama di semua tempat nih. Tapi di sini terjadi di Palestina. Ketika itu Inggris habis perang, babak belur, meskipun menang tapi babak belur. Si Rothschild ini orang yang punya duit. Dan Inggris butuh Palestina untuk hegemoni dan jalur perdagangan. Dan Rothschild butuh Inggris untuk mengamankan boleh masuk Palestina. Jadi saling menguntungkan. Kalau hari ini kita tanya Amerika sama Israel, siapa yang jadi paman, siapa yang jadi ketuanya sih? Siapa yang kacung, siapa yang bosnya? Jawabannya dua-duanya kacung, dua-duanya bos. Karena dia punya kepentingan. Kita akan bahas nih di ujung, tapi ini cikal bakalnya nih. Nah, apa inti daripada Balfour itu? Berjanji untuk pendirian tanah air nasional bagi orang-orang Yahudi. Nah, ini petanya Pak. Ini tadi peta perdagangan. Nah, kita lihat lagi Pak. Perang dunia berakhir tahun 18. Tapi tahun 24, 10 tahun kemudian Utsmani runtuh. Utsmani di peta ini kita nggak lihat Pak. Timur Tengah. Ya Pak ya. Ini Arabia nih wilayah kosong nih Pak. Arabia ini wilayah kosong, nggak warna pink, nggak warna biru. Dia warna netral. Ternyata semua negara Arab itu berdiri pasca Utsmani runtuh. Semua negara Arab berdiri pasca Utsmani runtuh. Mau Arab Saudi kek, mau Emirat kek, mau Qatar, semuanya nggak ada tuh zaman Utsmani. Negara ya Pak. Tapi orangnya ada, komunitas. Kerajaan-kerajaan kecil, tapi negara nggak ada. Saudi kapan berdiri? Tahun 1932. Kapan Bahrain berdiri? Tahun 71. Emirat, Qatar 71. Logika sederhananya, kenapa mereka baru ada pasca Utsmani runtuh? Berarti nggak akan ada Arab Saudi kalau Utsmani nggak runtuh. Bahkan sejarah membuktikan bahwa nanti ketika Inggris menyerahkan Palestina kepada orang Yahudi, banyak orang Arab marah sama Inggris karena ditipu. Dulu janjinya semua wilayah Arab buat orang Arab. Nah makanya kemudian nanti ada tokoh namanya Prince of Arabia atau Lawrence of Arabia. Ada seorang intel Inggris masuk ke Arab, dia yang menjadi agen propagandis namanya Prince of Arabia. Ini orang yang paling bertanggung jawab nih untuk kemudian hari ini negara Arab pecah Pak. Makanya kalau kita berharap harusnya yang nyerang tuh negara Arab untuk nyerang Israel. Rasa-rasanya nggak akan mungkin gitu kalau pandangan saya. Karena mereka itu ada
setelah Utsmani runtuh. Dan Utsmani itu menjadi musuh bersama orang-orang Eropa ketika itu supaya kalah di Perang Dunia Pertama dan bisa bagi-bagi wilayahnya. Nah, sampai di sini kita dapat tadi sejarah penjajahan ini Pak. Oke. Nah ini Pak, kemudian kita lagi ngembangin media Sabili, media digital. Kita bikin infografis. Tahun 17, waktu pertama kali Sykes-Picot setelah selesai perjanjian dan masih di bawah Utsmani, orang Israel cuma menguasai 6%. Lalu orang Palestina menguasai 94%. Nah, ini penting nih Pak, sangat penting. Gimana Israel bisa eksodus masuk? Pertama kalinya bukan lewat pemaksaan, tapi lewat penjualan tanah. Jadi waktu Balfour ngasih surat ke Rothschild itu pengusaha, dia 4 kali datang ke Palestina Pak, memastikan kondisi Palestina. Di situ dia datang sebagai investor dan membeli tanah ribuan hektar dengan dalih investasi. Awalnya ada sebuah bukit ribuan hektar dimiliki oleh seorang Palestina yang waktu zaman Inggris, ini sebagai rekannya Inggris nih. Kan kalau kita lihat di Indonesia Pak, banyak tanah itu kan dikasih kan. Dulu nih dikasih nih. Ini buat si A, si B, si C. Dulu namanya Demang, namanya bupati itu dapat tanah sekian. Nah, orang ini juga sama dapat tanah besar di Palestina, di pegunungan. Tapi dia sendiri kemudian tinggal di Lebanon. Rothschild beli tanah dari dia. Namanya itu daerah gurun Abu Marroh. Itu ada di dekat Lebanon, awal masuknya nih. Maka kemudian secara perlahan-lahan Rothschild mengirimkan orang Yahudi yang di Eropa lagi dibunuhin, lagi dikejar-kejar karena mereka dianggap sebagai orang yang bermasalah, orang yang bikin susah orang Eropa, dan ketika itu rasisme sangat luar biasa. Maka dimasukin pelan-pelan, masukin dari 6% Pak, tahun 48, lalu 67, 78%. Signifikan luar biasa ini. Awalnya bukan lewat perang, awalnya lewat pembelian tanah. Penguasaan tanah, dikirim orang dikit-dikit masuk 1.000, 2.000 tiap hari masuk tuh. Dulu lewat kapal laut. Ya kan orang nggak ngerasa ini investor nih. Tanahnya punya dia kok, kita nggak pernah bisa ngelihat. Tapi kemudian lama-lama mereka bikin komunitas-komunitas, lalu kemudian ternyata di sana juga mereka nyusupin senjata, peralatan. Nggak butuh banyak pengusaha Pak, satu pengusaha doang Pak, Rothschild ini. Dia punya teman juga nanti, Weizmann, seorang Yahudi Rusia. Nah ini tokoh intelektualnya nih, sama Herzl berdua. Tapi tokoh pengusaha kaya yang jadi backing kekayaannya untuk Israel hanya satu waktu itu, Rothschild. Tapi bisa lihat Pak berapa signifikansinya, dari 6% sampai 78%. Hari ini 85% dijajah oleh bangsa Israel. Jadi saya kasih judul tadi dari nestapa menuju kebangkitan. Jadi kalau kita bicara Palestina, salah siapa? Kompleks salahnya. Orang Palestina dulu ketika itu juga mereka nggak aware. Ini Palestina nih daerah yang strategis dan di situ ada Al-Aqsa. Dan mereka ngejual tanah gampang aja gitu. Jual aja nih, yang penting dapat duit. Orang dia mau usaha kok, nggak ada masalah gitu. Dan itu orang asing kan, dia orang Yahudi. Nah, sampai di sini Pak. Sebenarnya ada 3 perang Pak, 3 perang setelah Israel masuk ke Palestina. Perang tahun 48, perang tahun 67 dan 73. Anehnya semua perang itu kemudian dimenangkan oleh Israel. Ada beberapa faktor. 1, karena ketika itu Amerika nge-backup abis-abisan. Di perang 67 misalnya, sebut sebagai perang 6 hari. Itu pasukan Arab berkumpul hanya 6 hari kalah lawan Israel. Suriah masuk, Mesir masuk, Lebanon masuk, tapi dengan Israel kalah dalam waktu 6 hari. Tahun 73 udah hampir menang, tapi Israel kirim bantuan udara, jet tempur dikirim, selesai semua. Di antara analisanya kenapa? Karena waktu itu Pak, orang-orang Arab ngirim pasukan ke Palestina karena narasi pan-Arabisme, lebih karena nolong saudara mereka yang orang Arab. Seorang syekh menulis buku pasca perang tahun 73. Dia bilang, Ainal khalal, apa salah kita? Kok 3 kali perang orang Arab itu kalah mulu lawan Israel? Ternyata mayat-mayat tentaranya itu setelah dibedah, orang Israel yang meninggal di dalam sakunya itu bukan kitab Talmud. Di mereka pas perang itu baca kitab Talmud tuh. Buat mereka jihad. Pasukan Arab pas dibuka bajunya dilihat
isinya adalah foto-foto perempuan-perempuan artis Eropa dengan pose-pose yang tidak senonoh. Jadi wajar kalau kalah gitu. Motivasinya beda. Bahkan Golden Meir, PM-nya Israel pertama kali waktu deklarasi mengatakan tahun 48 itu, 67 itu kita bagaikan neraka. Itu kita udah berpikir ini udah habis nih. Tapi menang. Karena beda spirit ketika itu. Semua orang Israel berkumpul ngelawan orang Arab. Orang Arab ketika itu tentaranya perang, jadi perintah atasan. Dia sendiri perang bukan untuk panggilan kemanusiaan atau panggilan keimanan. Lebih karena perintah. Dia motivasinya apa? Di situ ada foto Marilyn Monroe, macam-macam lah. Intinya beda motivasi. Sehingga itu diantara sebab kemudian kita waktu itu kalah. Nah, gimana Al-Quran mencuplik kisah Palestina ini? Yang paling penting dalam surat Al-Isra ayat pertama. Allah sampaikan Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Jadi waktu itu Nabi Muhammad kan Isra Mi'raj, Pak. Tapi ada sebuah rangkaian yang itu menjadi penting. Kenapa Nabi Muhammad enggak langsung ke atas temu Allah kan? Tapi mampir dulu ke Al-Aqsa. Allah tegaskan dalam ayat ini, Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Nabi Muhammad ke Al-Aqsa itu untuk menjadi imam dari semua nabi dan rasul. Di Al-Aqsa beliau datang dibawa oleh buruk, di sana hadir para nabi rasul yang sebelumnya meninggal dengan roh-roh mereka, lalu Nabi menjadi imam di sana. Dan Allah tegaskan Al-Aqsa dan Al-Haram itu diberkahi, bukan masjidnya doang, Pak, tapi juga sekitarnya Allah berkahi. Apa tujuannya? Untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran kami. Dalam tafsir dijelaskan maksudnya apa? Maksudnya adalah berkah itu dikirim banyak rasul dan nabi di situ. Hampir semua nabi dan rasul itu dikirim di negeri Syam, Pak, di Al-Aqsa. Lalu di Arab nanti nabi terakhir tuh Al-Haram, situlah kemudian ada keberkahan. Apalagi berkahnya? Hari ini barangkali kita jadi berkah di tengah kondisi umat yang sedang porak-poranda, yang sedang mentingin diri sendiri, setiap negara. Jadi Palestina ini menjadi isu bersama. Bahkan bukan cuma orang Islam yang udah bicara. Kim Jong Un juga udah ngomong, Pak. Korea Utara. Nicolas Maduro, Venezuela udah ngomong juga nih. Cina, Rusia, dan nanti kita akan bahas di poin keempat. Tapi ini pondasi ini. Bahwa Al-Aqsa itu adalah panggilan keimanan kita, Pak. Bahkan ada hadisnya. Nabi mengatakan, La tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Ini biasanya disampaikan kalau kita lagi umroh nih, Pak. Umroh haji. Keutamaan Masjid Nabawi misalnya. 3 masjid yang punya keutamaan khusus, Al-Haram, An-Nabawi, Al-Aqsa. Kenapa 3 itu? Makanya kemudian disebut Al-Aqsa itu adalah satu dari 3 kota suci umat Islam. Yang kedua, kiblat pertama. Di Al-Baqarah kita tahu ayatnya, Fawallu wajhaka syatrul masjidil haram. Di Madinah saksi kiblat itu berpindah, tadinya ke arah situ jadi ke belakang. Awalnya ke Al-Aqsa, arah utara, pindah ke selatan ke arah Mekah. Itu kapan pindahnya kiblat, Pak? Bukan di tahun pertama Nabi sebagai seorang Nabi. Tahun kedua Hijriah, Pak. Tanggal 17 Rajab. Tahun 2 Hijriah. 15 tahun Nabi sholat ngadep ke Al-Aqsa. Makanya orang Yahudi ngejek-ngejek. Muhammad nih cuman klaim doang. Cuman omdo. Dia bilang Nabi terakhir kok kiblatnya sama kayak kita, ke Al-Aqsa. Kan saya bilang bahwa Al-Aqsa itu kiblat bagi 3 agama. Nasrani ada, Yahudi juga, Islam juga. Maka Al-Aqsa itu bagi kita, Palestina menjadi penting karena di situ ada Al-Aqsa-nya. Di sana adalah kiblat pertama kita. Kemudian 1 dari 3 kota suci kita. Di situ sholatnya setara dengan 500 sholat di tempat yang lain. Jadi Al-Aqsa itu adalah panggilan keimanan kita. Lamizallahul khabitha minat thayyib. Membedakan mana nih orang yang masih kerasa panggilan keimanannya dengan Al-Aqsa dengan orang muslim yang gak ngerasa ini bukan kota suci. Ini sama aja kayak Jakarta, sama aja kayak Bandung, gak ada bedanya gitu. Jadi apakah Al-Aqsa masalah akidah, masalah agama? Ya pasti. Ini panggilan keimanan kita gitu. Nah, ada kemudian mengatakan bahwa Palestina itu kan tempatnya orang Yahudi, Ustaz, dulu, Ustaz. Zaman Nabi Musa alaihissalam. Kan dulu kan Nabi Musa kan diutus ke Bani Israel ya, Pak. Bani Israel itu dulu tinggal di Mesir. Di bawah Fir'aun dia dibunuh-bunuhin, dipersekusi, dijajah.
Lalu Allah kirim Nabi Musa alaihissalam untuk membawa Bani Israel menuju kepada kemerdekaan. Di Al-Maidah tertulis jelas, ya kaum, wahai kaumku, masuklah ke tanah suci, Ardul Muqaddasah. Nama bahasa apa adalah Ardul Muqaddasah, allati kataballahu lakum. Allah menjanjikan sebuah tanah yang subur dan baik bagi orang Yahudi Bani Israel ketika itu, yang telah Allah janjikan bagimu, dan janganlah berbalik ke belakang karena takut kepada musuh, nanti kamu menjadi orang-orang yang rugi. Apa tanah ini? Tanah Palestina. Jadi orang Yahudi dan Herzl yakin Palestina adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, yang nenek moyang kita dulu tinggal di situ. Tapi kita akan terbantahkan dengan dua hal, baik sejarah demografi sejarah, yang kedua secara teologi. Ini kan ayatnya nih, kita pun mengakui Bani Israel Allah janjikan tanah di Palestina. Tapi kemudian di dua ayat berikutnya mereka mengatakan orang-orang Bani Israel, ya Musa, inna fiha qaumun jabbarin. Ketika mereka udah lewat dari tanah Laut Merah, dibelah oleh Nabi Musa secara heroik, keluar, Fir'aun kemudian meninggal, mereka tinggal selangkah lagi masuk ke negeri Palestina. Tapi di sana ternyata udah ada penduduknya, Pak. Dan penduduknya itu gede-gede, besar-besar. Allah bilang mereka selalu masuk ke sana. Memang karena dasar orang Yahudi itu orang yang pembangkang dan pengecut, mereka bilang, wahai Musa, di situ ada orang yang sangat kuat dan kejam. Padahal mereka udah di-backing sama Allah nih. Allah janjikan, kami lan nadkhulaha, nggak akan pernah masuk kecuali mereka pergi. Kalau mereka pergi kita baru masuk. Caranya gimana perginya? Nah ini yang buat mereka jadi hukuman bagi mereka. Ya Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Kalau gitu kita mesti perang sama mereka nih. Waktu penduduk Palestina udah ada dan mereka nggak mau Yahudi tinggal di sana. Yang jalan satu-satunya adalah dengan cara perang. Tapi mereka orang yang kuat-kuat, kata bahasa mereka kuat dan kejam. Padahal itu menunjukkan tentang sifat inferior mereka. Yang kurang ajar yang mengatakan, kalau gitu Musa, ente aja sama Tuhan ente berperang di sana, lawan mereka nih. Kalau menang kita masuk ke sana. Jadi dia kayak ngocol gitu. Kalau bahasa Jakarta ngocol bener nih orang Bani Israel nih. Udah dibawa ke tempat yang dijanjikan, udah mau selamat, pas suruh perang, suruh bikin dikit aja kontribusi, nggak mau. Cuman ongkang-ongkang kaki. Idhab anta, nabi kita, maju. Kita di sini nungguin. Nanti kalau udah menang, oke kita bareng-bareng, kita pesta bareng-bareng, masuk ke sana bareng-bareng. Kan kurang ajar, Pak. Di ayat ke-25 Nabi Musa kemudian mengatakan, saya nggak punya kecuali diri saya. Artinya sangat marah. Nah ini yang jadi klimaksnya nih. Allah berfirman, yatihuna fil ardi arba'ina sanah. Fakta empiriknya orang Bani Israel tidak pernah masuk Palestina di masa Nabi Musa alaihissalam hingga wafat. Sejak kejadian itu Allah hukum 40 tahun mereka nggak akan bisa masuk Palestina. Dimuter-muterin terus. Masuk sini ternyata kayak labirin, muter terus. Namanya istilahnya adalah peristiwa TIH. Dari kata yatihuna fil ardi, diputar-putar. Berapa tahun Pak? 40 tahun. Nah ini angka 40 penting nih Pak. Dalam melihat siklus kehancuran bagi orang Israel. 40 tahun ini penting. Akidah ini itu diyakini betul oleh orang Yahudi yang religius. Di Amerika ada komunitas Yahudi yang sangat besar. Di antara yang Yahudi yang lainnya. Yang paling besar di Amerika namanya komunitas Naturokarta. Mereka ini orang yang sangat berpegang pada kitab Talmud dan Taurat. Ketika awal Israel berdiri, mereka mengatakan Israel adalah tanda kekufuran orang Yahudi. Karena mereka tahu ayat ini. Dalam versi Talmud, hukumannya apa? Orang Yahudi tidak boleh berkumpul dalam sebuah negara. Itu hukuman atas kemaksiatan kita. Nabi Musa masukin kita ngelawan, hukumannya apa? Dipecah belah. Jadi 12 suku. Makanya mereka mengatakan orang Yahudi tinggal di mana aja. Yang penting jangan kumpul semua satu tempat karena hanya Al-Masih saja yang bisa ngumpulin kita. Nah, jadi klaim tentang tanah Palestina, tanah orang Yahudi
itu terbantahkan dengan sendirinya. Karena kalau bicara sejarah, mereka sendiri yang bilang di sini nih, di situ udah ada orang penduduknya kok. Ketika Bani Israel masuk Palestina, di Palestina udah ada penduduknya Pak. Berarti orang Yahudi bukan asli situ, dia juga pendatang di situ. Jadi kalau ngeklaim ini tanah lahir moyang kami, sejak kapan moyang Anda di sana? Orang waktu di sini pun Anda cerita dan moyang Anda di sana udah ada penduduknya. Yang kedua, Allah janjikan tanah di sini, tapi ada peringatan, dan janganlah kalian berbalik ke belakang. Maksudnya apa? Jangan kalian bermaksiat. Kalau maksiat berarti tanah ini bukan buat kalian lagi. Sudah terbantahkan dengan sendirinya, baik sejarah ataupun secara teologi, secara akidah. Nah, muliakan. Lalu kemudian kita masuk kepada bagian tentang betapa kemudian Zionis itu sangat luar biasa, kejam dan haus darah. Ini data yang kita himpun di tim Sabili. Siapa yang teroris dan pembunuh? Ini jumlah korban hanya dari tahun 2008 sampai kemarin sebelum operasi Topan Al-Aqsa. Itu yang meninggal dari Palestina 6.400 jiwa. 6.407 jiwa, 6407. Orang Israel, penjajah Israel cuman 308 jiwa. Berapa yang luka-luka? Orang Palestina 152.000. Israel 6.000 orang. Ini waktu tahun 2008 sampai kemarin sebelumnya. Apalagi sebelum 2008 Pak. Tahun 48 sampai 2008 tuh banyak banget, luar biasa. Ada 2 pembantaian, Nakbah 1, Nakbah 2. Itu banyak yang dibunuh. Ini hanya tahun 2008 sampai 2023 awal, Oktober. Kan banyak pihak mengatakan Hamas itu teroris. Orang Palestina itu yang teroris karena mereka yang sekarang ngebunuh-bunuhin orang-orang anak-anak kecil. Bahkan nih Pak, yang memalukan sekali, sangat memalukan. Sekelas Joe Biden, presiden yang katanya negara paling intelek dan modern, kena hoax. Waktu hari keempat perang, Netanyahu bikin konferensi pers mengatakan kita punya bukti yang sangat valid, ada 40 bayi dipenggal sama Hamas. Dikasih fotonya itu. Nih, dipenggal dan dibakar nih, ada fotonya nih. Biden ujuk-ujuk bilang, iya kita juga dapat buktinya, kita yakin nih Hamas nih kita mesti serang nih habis-habisan nih. Besoknya Gedung Putih meralat bahwa itu bukan anak kecil, fotonya itu hoax. Dan orang-orang meneliti dengan sekarang banyak AI, ternyata itu bukan foto bayi, itu foto anjing yang dibakar seolah itu bayi. Jadi sangat memalukan sekali. Sekelas Amerika kena hoax buatan Netanyahu Israel. Karena mereka pengen kasih stigma ini nih Pak. Perang hari ini adalah perang siapa yang paling distigmakan sebagai pahlawan. Israel pengen Hamas itu emang kejam kayak ISIS dia. Anak kecil dipenggal, perempuan diperkosa, dibunuh-bunuhin. Hingga hari ini tak satu pun tawanan yang mereka berhasil tawan dibunuh oleh Hamas, kecuali oleh rudal Israel. Jadi Israel merudal Gaza, sebagian tempat itu dijadikan sebagai tahanan rumah bagi orang Israel yang ditawan, dan mereka meninggal di situ karena kena rudal dari Israel, bukan karena orang Hamas atau orang pejuang Palestina. Di Palestina nggak cuma Hamas, tapi banyak yang lain, tapi Hamas di antara yang terkuat di jalur Gaza. Nah ini Pak, kalau kita melihat betapa kemudian ini penjajahan, buktinya ada dua nih, secara geografis dan demografis. Gaza itu luasnya cuma 365 km persegi. Nggak gede-gede, nggak gede, kecil. Tepi barat 5.000 km persegi. Israel 20.000 penduduknya. Tepi barat Gaza cuma 2 juta Pak. Tepi barat 3 juta. Israel 9,7 juta. Nah ini Pak yang penting. Jangan heran kalau kemarin ada statement dari Mahmud Abbas, ketua Fatah, yang sebagai otoritas Palestina. Hamas itu tidak mewakili kepentingan Palestina. Cuman pengen dia doang. Ada 1,9 juta warga Palestina memilih menjadi warga negara Israel. Jadi kalau dalam perang penjajahan wajar. Dulu kita ada istilah londo ireng Pak di Indonesia. Londo ireng itu kan bule, tapi kulitnya kulit kayak kita. Orang kita tapi ngikutnya ke penjajah. 1,9 juta jiwa orang Palestina asli
yang lebih milih hidup di bawah penjajahan Israel dengan memilih menjadi warga negara Israel. Nah, Fatah itu basisnya di tepi barat di sini nih 3 juta. Ini kita juga akan bahas. Tepi barat ini mereka otoritas tapi semua anggaran itu dari Israel, APBN-nya. Baik gaji polisinya, aparaturnya, rumah sakitnya, semua dari Israel anggarannya. Nah, apabila menggunakan, maka sampai dengan di sini kita akan mengetahui betapa kemudian Gaza itu tempat. Saya lupa satu hal. Di Gaza, Pak, sejak tahun di sini, Pak. Mohon maaf. Sejak di sini. Nah, ini. Sejak ini terjadi ini kan tahun 95 sampai sekarang, itu ada garis-garis merah. Wilayah Gaza itu diblokade total, ditembokin. Awal pertama itu di zamannya Ariel Sharon tahun 2002, tapi mulai jadi di tahun 2008, mulai jadi. Kita dulu masih ingat tuh, bulan puasa 2009 ada perang besar bulan puasa. Sebelumnya tuh udah bikin tembok tuh. Jadi Gaza itu kotanya ditembokin semuanya, Pak. Satu kota ditembokin semua. Temboknya itu, Pak, kedalaman tembok ini 25 meter. Tingginya 8 meter. Dikasih radar, dikasih sensor panas, sensor gerak. Orang-orang Israel yang pernah jadi penjaga perbatasan, dia bilang kita nih bahkan tahu kalau burung merpati lewat perbatasan. Kalau ketahuan semua pokoknya lah, nggak akan ini. Dulu Hamas strateginya apa? Bikin lorong bawah tanah. Dia bikin lorong dengan kedalaman 30 meter. Jadi ngelewatin perbatasan tembok itu. Temboknya sangat canggih sekali. Kalau kita lihat Gaza, lautnya itu, Pak, wilayah laut ini kan laut di sebelah sini nih. Laut, ini kan Gaza nih, kecil ini, Pak. Gaza nih, Pak. Tembok semua nih. Laut sini itu haknya Gaza, Palestina cuma sedikit doang, sisanya laut internasional dan punya Israel. Jadi Gaza itu secara teori gak akan bisa hidup. Genosida massal, dibunuh secara tidak langsung, secara halus. Dia nggak punya PLTU, nggak punya apa segala macam. Bahkan di Gaza ini untuk hanya kebutuhan logistik hari-hari saja tidak bisa. Nah, cuma di sini yang paling penting, Gaza itu sebenarnya punya 3 perbatasan. 1 dengan Yordania di atas ini, Pak. 2 dengan Mesir, 3 dengan Israel. Dulu orang Gaza bisa keluar masuk Mesir lewat perbatasan Rafah. Di sini Rafah nih, Pak. Dia langsung dengan Mesir langsung berbatasan. Zamannya Mursi dibuka total. Lalu zaman Sisi ditutup secara total. Yordania juga sama di sini. Hari ke-7 perang, orang Yordania demo hari Jumat pekan lalu pengen masuk ke perbatasan. Pengen nolong orang Gaza, gitulah, mereka solidaritas. Dijaga oleh aparat. Yordania yang kirim pasukan, bukan buat lawan Israel, buat menghalau warganya supaya nggak masuk ke Palestina. Nah, jadi Gaza itu seperti itu kondisinya. Makanya kemudian ketika perang terakhir sekarang ini perang yang sangat menakjubkan sekali kalau buat bagi Israel. Mereka mengatakan kita nggak pernah perang kayak gini sejak tahun 48, sejak kita berdiri penjajahan di Palestina. Karena orang-orang Hamas waktu itu dan pejuang itu bisa ngelewatin tembok perbatasan, bahkan bisa dihancurin temboknya, Pak. Dengan mereka punya teknologi, pakai para layang. Kemudian macam-macam lah mereka bisa masuk ke sana. Nah, ini nih. Kita akan lihat dalam skema yang berikutnya adalah perspektif Islam memandangnya. Dalam surat As-Saff ayat 9-10 mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim." Orang beriman, maukah kamu aku tunjukkan perdagangan yang tidak akan pernah merugi buat kamu selamat dari azab yang pedih. Apa itu? Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad dengan harta dan jiwa kamu. Yang demikian itu lebih baik bagimu daripada kamu mengetahui. Jadi Palestina itu, Al-Aqsa itu adalah warisan kaum muslimin. Nanti saya akan jelaskan juga kenapa Hamas, kenapa Fatah, kenapa mereka nggak bersatu. Nah, ini juga ada hadis Nabi, 3 amal terbaik itu adalah 1, apa amal terbaik ya Rasulullah? Adalah salat pada waktunya. Lalu apalagi yang berikutnya? Jihad jalan Allah. Apalagi yang berikutnya? Berbakti kepada kedua orang tua. Jadi konteks jihad ini jangan kita ambil dalam perspektif ISIS ya, Pak. Memang peristiwa ISIS ini membuat orang jadi berpikir ulang tentang kata-kata jihad karena terlalu kejam. Jihad itu adalah kontribusi total sebenarnya. Ya kalau kita nggak bisa dengan harta,
dengan jiwa, dengan harta. Intinya untuk menjaga keadilan di muka bumi ini. Nah ini kita juga rilis informasi ini dan ini cukup bagus responnya dari pemirsa karena ini sinyal yang sangat kuat. Masjid Al-Aqsa akan segera dibebaskan. Bisa bayangin Pak, negara yang diblokade total, jangankan senjata masuk, makan masuk pun juga susah di sana. Tapi Palestina, Hamas hanya waktu sekian jam bisa melenyapkan atau membunuh ratusan tentara. Ini yang dibunuh tentara nih, bukan warga sipil, tentara. Kemudian ribuan orang terluka dari tentara mereka. Dan bahkan dia bisa menawan satu kompi. Jadi di perbatasan Gaza itu kan di tembok dikasih camp-camp militer semua nih. Itu mereka berhasil dikuasai dalam waktu 60 jam. Dan yang lebih bagusnya lagi, Jenderal Komandan Pasukan Gaza versi Israel berhasil ditawan. Namanya Nimrod Aloni. Dia ini yang bikin operasi semua di Gaza. Karena dia Jenderal Pasukan Khusus Brigade Gaza Kompi Gaza di sana. Tembok Gaza berhasil dihancurkan. Bahkan sistem Israel pertahanan, kita tahu Israel itu negara yang paling canggih teknologi perangnya Pak. Iron Dome